Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 TKJ 1 akan mempresentasikan hasil kinerja yang kami buat. Saya Agus Pardika beserta teman-teman saya yang ingin membantu praktek kerja ini untuk materi yang kami akan presentasikan. Yang pertama ada Herdian. Hai. Yang kedua ada Umar. Hai. Ketiga Rizky. Dan yang terakhir ada Prab. Oke, tanpa panjang lebar kita ke materinya. Oke guys, kita masuk ke materinya. Oke, baik. Buat materi yang pertama itu tentang internet gitu yang akan dijelaskan oleh Saudara Umar Hadi Kusuma. Silakan Umar. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu Internet Gateway. Internet Gateway merupakan sebuah perangkat dalam komputer yang difungsikan untuk menghubungkan sebuah jaringan komputer dengan satu jaringan komputer yang lain atau lebih menggunakan protokol informasi yang tidak sama. Gateway sering disebut juga dengan gerbang jaringan, sebuah perangkat yang dapat memudahkan penggunaan komputer dan internet. Salah satu aplikasi atau contoh penggunaan gateway yang dapat kita lihat adalah email. Sepertinya yang kita tahu bahwa pertukaran email dapat dilakukan meskipun gerbang sistem jaringan atau gateway sering semakin merebaknya penggunaan internet. Pengertian gateway pun sering melakukan pergeseran atau mengalami salah arti. Banyak orang yang menyamakan gateway dengan router, tapi sebenarnya gateway dengan router adalah dua perangkat komputer yang berbeda. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Apras Dinar Pardika. Apras, silakan jelaskan. Oke guys, tadi setelah Umar itu mempersilahkan tentang materi pengertian gateway. Sekarang giliran gue nih. Gue akan ngejelasin tentang materi fungsi dari pengertian gateway. Ada 5 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai protokol converting, yang dimana seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa gateway dapat menghubungkan sebuah jaringan komputer dengan jaringan komputer lain dengan protokol yang berbeda. Untuk dapat menghubungkan dua jaringan dengan protokol yang berbeda inilah gateway harus memiliki kemampuan untuk melakukan konversi protokol sehingga dua protokol yang berbeda ini dapat saling kaitan untuk dihubungkan. Yang kedua, memudahkan akses informasi. Tanpa gateway, jaringan komputer dengan protokol yang berbeda tidak akan pernah dapat dihubungkan satu sama lain. Ketika ini terjadi, maka sudah pasti bahwa sebuah jaringan komputer tidak akan mampu untuk melakukan akses informasi dari komputer yang lain. Yang ketiga, hardware sharing. Bagi pakai hardware secara bersama-sama. Contoh dari penerapannya adalah pengguna printer server, di mana satu buah printer dapat digunakan secara bersama oleh klien dalam jaringan. Yang keempat, keamanan dan pengaturan data. Komputer dalam sebuah lingkungan bisnis dengan adanya jaringan tersebut memungkinkan seseorang administrator untuk mengorganisasi data-data kantor yang paling penting. Nah, seperti itu ya guys. Yang kelima, kestabilan dan peningkatkan performa komputasi. Dalam kondisi tertentu, sebuah jaringan dapat digunakan untuk meningkatkan performa keseluruhan dari aplikasi bisnis. Nah, itu guys. Jadi 5 contoh dari pengertian gateway. Selanjutnya akan pengertian nih akan dijelaskan oleh Herdian. Oke, untuk Herdian Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian NAT dan jenis-jenisnya. Pengertian NAT adalah sebuah proses pemetaan alamat IP di mana perangkat jaringan komputer akan memberikan alamat IP publik ke perangkat jaringan lokal sehingga banyak IP privat yang dapat mengakses IP publik. Dengan kata lain, NAT akan mentranslasikan alamat IP sehingga IP address pada jaringan lokal dapat mengakses IP publik pada jaringan WAN. NAT mentranslasikan alamat IP privat untuk dapat mengakses alamat host di internet dengan menggunakan alamat IP publik pada jaringan tersebut.
Tanpa hal tersebut, NAT tidak mungkin IP privat pada jaringan lokal bisa mengakses internet. IP lokal hanya untuk jaringan lokal saja, sedangkan IP publik digunakan secara umum. IP publik inilah yang digunakan untuk berkomunikasi di dunia internet karena dapat diakses dari manapun. Jenis-jenis NAT. 1. NAT statis. Jenis NAT ini bekerja dengan cara menerjemahkan semua alamat IP yang tadinya belum terdaftar menjadi alamat IP yang sudah terdaftar. NAT jenis ini banyak digunakan untuk komputer yang diakses melalui luar. NAT statis bisa dibilang pemborosan dalam penggunaan alamat IP yang sudah didaftarkan. Karena pada setiap komputer akan dipetakan untuk satu alamat IP yang terdaftar. Sehingga apabila semakin banyak komputer yang didaftarkan, maka semakin sedikit alamat yang masih bisa digunakan. NAT statis juga memiliki kekurangan lain, yaitu keamanannya yang kurang dibandingkan dengan NAT jenis NAT dinamis. Hal ini karena pada setiap komputer memiliki alamat IP-nya sendiri, sehingga hal ini menyebabkan meningkatnya risiko penyusup untuk masuk ke dalam jaringan privat yang lebih besar lagi. 2. NAT dinamis. Sedangkan untuk NAT jenis ini berbeda dengan NAT statis. NAT dinamis bekerja dengan cara mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu buah kelompok alamat IP yang terdaftar yang sama. Oleh karena itu, nantinya akan ada beberapa komputer yang memiliki alamat IP yang sama dengan komputer yang lainnya yang terdaftar. NAT dinamis memiliki keuntungan, yaitu saat kita berselancar di internet kita akan lebih aman. Para penyusup yang ingin menembus komputer kalian yang menggunakan sistem NAT jenis dinamis, maka penyusup itu akan mengalami hambatan dan kesulitan. Hal ini karena alamat IP yang dialokasikan selalu berubah pada setiap komputer secara dinamis. Meskipun aman, NAT dinamis juga memiliki kekurangan, yaitu apabila semua alamat IP sudah penuh dan sudah terpakai semua, maka apabila menambahkan komputer lagi, komputer tersebut tidak akan bisa terhubung ke jaringan internet melalui NAT. 3. Overloading NAT. NAT jenis ini memungkinkan sebuah klien untuk terhubung ke sebuah alamat IP publik, tapi pada port yang berbeda dan berlainan. Oleh karena itu, saat NAT ini menerima sebuah permintaan dari klien supaya dihubungkan ke server, NAT tersebut akan menentukan port dan nomor IP untuk klien tersebut. Keuntungan menggunakan NAT ini adalah meskipun sebuah alamat IP sudah dipakai, namun masih tetap bisa digunakan oleh komputer atau klien lain karena memiliki beberapa port yang berbeda. 4. Overlapping NAT. Yang terakhir adalah NAT over NAT. Ini dapat melakukan penerjemahan dengan melalui dua arah, terutama jika ada nomor yang sama antara alamat IP lokal publik dan alamat IP publik. Supaya tidak terjadi konflik pada jaringan, maka NAT akan mengubah alamat IP publik menjadi alamat IP yang tidak ada dalam jaringan lokal. Baik, itulah penjelasan mengenai pengertian NAT dan jenis-jenisnya. Sekarang materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Pramudia. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari NAT. Kelebihan dari NAT adalah 1. Dengan adanya NAT dapat mengurangi adanya duplikasi IP address pada jaringan atau biasanya dikenal dengan konflik IP address. Kedua, dengan adanya NAT akan menghindari pengalamatan ulang pada saat jaringan tersebut berubah. Yang ketiga, dapat menghemat IP legal yang diberikan oleh ISP atau Internet Service Provider. Yang keempat, dapat meningkatkan fleksibilitas untuk koneksi jaringan tersebut. Yang kelima, meningkatkan keamanan terhadap sebuah jaringan. Yang keenam, performa yang lebih baik jika dibandingkan dengan alternatif aplikasi seperti proxy. Selanjutnya, kelemahan dari NAT atau Network Address Translation adalah 1. NAT dapat menyebabkan keterlambatan proses. Ini disebabkan karena ada data yang dikirim harus melalui perangkat NAT terlebih dahulu.
Kedua, NAT dapat menyebabkan beberapa aplikasi yang tidak bisa berjalan dengan normal. Yang ketiga, dengan adanya NAT dapat menghilangkan kemampuan untuk melacak data karena data tersebut akan melewati firewall. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Rizky Faturrahman. Kepada Rizky Faturrahman, saya persilahkan untuk menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja NAT. Saat seorang klien menggunakan NAT, klien tersebut akan melalui beberapa proses sampai bekerja dengan baik. Berikut ini adalah proses-prosesnya. 1. Pertama, NAT akan menerima sebuah permintaan terlebih dahulu dari klien yang berupa paket data. Paket data tersebut akan ditunjukkan untuk server remote di internet. 2. Setelah itu, NAT akan mencatat alamat IP dari klien kemudian menyimpannya di dalam sebuah tabel translasi alamat. Kemudian setelah itu, alamat IP klien ini dirubah menjadi alamat IP NAT. Kemudian NAT akan mengirimkan sebuah permintaan terhadap server. 3. Setelah permintaan tersebut sampai kepada server akan merespon permintaan tersebut dari sudut pandang server yang menerima respon. Yang terlihat adalah alamat IP NAT, bukan alamat IP dari klien. 4. Setelah mengirim permintaan tersebut dibalas oleh server dan dikirim ke NAT. Kemudian NAT akan melanjutkan mengirimkan ke alamat klien. 5. Keempat, proses tersebut akan dilakukan secara berulang kali sehingga meskipun klien tidak memiliki alamat IP publik, klien tetap bisa mengakses internet. Baik, itulah materi yang kami sampaikan tentang mengenai bab 1, pengertian gateway dan bagian-bagiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun terbata-bata kata-katanya, mohon maaf ya. Kami di sini masih belajar dan itulah kami dari kelompok TKJ 1, 12 TKJ 1. Mohon maaf sebesar-besarnya atas hari ini dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.